Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Toto Kriyanto, dosen STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu. Kali ini kita akan membahas tema atau mata kuliah filsafat ilmu dengan tema ciri dan kegunaan filsafat. Baik, kita buka slide. Kita lihat slide dulu supaya saudara-saudara sekalian mendapatkan gambaran tentang materi pembatasan yang kita diskusikan. Kita perbesar dulu. Nah, kita lanjut saudara sekalian. Di sini kita membahas tentang ciri dan kegunaan filsafat dalam mata kuliah filsafat ilmu. Sehingga nanti kita dari ciri ini bisa membedakan mana yang filsafat, mana yang bukan, atau karakteristik dari filsafat itu sendiri. Dari berbagai macam sumber, kita ambil intisari atau poin-poin di dalam menemukan, mengidentifikasi ciri-ciri dari filsafat. Di sini banyak sekali ciri filsafat, kemudian dirangkum, diramu, ciri-ciri utama dari filsafat itu apa. Kita sudah melihat definisi-definisi tentang filsafat. Jadi filsafat adalah upaya manusia untuk mendapatkan hakikat segala sesuatu atau kebenaran dari segala sesuatu sehingga menjadi terang dan jelas. Apa sih terang dan jelas itu dalam konsep filsafat? Maka di sini ada ciri utama dari filsafat. Yang pertama universal, yang kedua radikal, yang ketiga sistematis. Universal artinya menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Artinya apa? Tidak bersifat kasuistik, tidak bersifat individual, tidak bersifat terbatasi oleh sesuatu. Jadi dia luas, universe. Kemudian radikal mendasar, memberikan dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Betul-betul digali inti dasar dari kebenaran atau inti segala sesuatu itu apa. Itu radikal. Kemudian sistematis, ada pola-pola yang digunakan dalam metode berpikir. Jadi ada logik, ada runtut, kemudian logik meskipun kenapa dikatakan spekulatif. Filsafat tetap melihat bahwa segala sesuatu kebenaran itu masih bisa dibedah lagi menjadi kebenaran-kebenaran yang lain. Artinya apa? Dia tidak berhenti dalam satu konsep. Oleh sebab itu, filosof juga sering dikatakan sebagai orang yang bijak karena dia tidak mengklaim kebenaran yang dia sampaikan. Tidak. Tapi dia adalah sebagai pencari kebenaran dan terus mencari tentang hakikat segala sesuatu. Jadi pertama, universal, radikal, sistematis. Tapi ada ciri-ciri lain juga dari beberapa penulis, diantaranya adalah ciri filsafat itu deskriptif, kemudian kritis, analitik, evaluatif, spekulatif. Ciri filsafat, berpikir filsafat, pertama deskriptif. Itu dapat dijelaskan sesuatu objek yang menjadi kajian dari filsafat itu sendiri. Secara terperinci, dapat dibuktikan, dapat dijelaskan, bisa diurai. Itu pertama. Yang kedua kritis. Ini sebagai sifat dasar manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, mempunyai akal pikiran, kemudian
Dalam melihat fenomena sesuatu, tidak puas dengan keadaan yang ada, dia mempertanyakan dan dia juga menjawab. Itulah modalnya. Sehingga sifat dari filsafat itu adalah kritis. Artinya tidak hanya menerima begitu saja terhadap sesuatu kebenaran atau sesuatu fenomena, kritis. Kemudian analisis, yaitu sifatnya mengulas, mengkaji terhadap konsep-konsep pemikiran dunia maupun kehidupan manusia. Artinya apa? Dalam berfilsafat orang-orang tidak serampangan, tidak secara simpel untuk menerima kebenaran, tetapi kemudian mengkaji, dianalisa melalui tahapan-tahapan tertentu, melalui metode-metode tertentu. Kemudian disaring sedemikian rupa dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki atau yang ada dalam bidang-bidang kajian ilmu, apakah itu metodologi dan lain sebagainya. Objeknya apa? Kemudian evaluatif, sifatnya bisa menilai atau dinilai apakah sesuatu itu benar, apakah sesuatu itu sungguh demikian adanya, apakah definisi sebuah ilmu tentang A itu sungguh-sungguh demikian. Itu bisa dikaji, dievaluasi. Itulah semangat dari filsafat, ciri-cirinya. Kemudian spekulatif. Ada semacam terkaan. Jadi ketika ada pertanyaan, ada terdetik jawaban, tidak kosong, dan itu adalah modal untuk mengembangkan, mengkaji objek yang diteliti. Apakah kehidupan, apakah ilmu, apakah alam semesta, sifatnya spekulatif, bukan kebenaran mutlak. Sehingga mereka betul-betul yang namanya filsuf itu orang yang memang harus menerima kebenaran dari manapun itu selagi memang bisa dipertanggungjawabkan. Lanjut, perhatikan contoh berikut, saudara sekalian. Di sini ada pertanyaan dan silakan dianalisa apakah pertanyaan ini kemudian termasuk pertanyaan filosofis atau bukan. 1, pada temperatur berapa air membeku. 2, apakah nama ibu kota, bukan apakah ya, apa ini, apa nama ibu kota Saudi Arabia. Siapa yang menjadi presiden pertama RI? Apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis? Apakah agama itu, apakah tanggung jawab moral sejalan dengan determinisme yang dipegang sebagian besar peneliti ilmu alam? Jadi determinisme itu menjadi faktor utama, gitu kan. Kita jawab dulu saudara sekalian. Pada temperatur berapa air membeku? Tentu kita akan bisa menjawab di bawah 0 derajat, apalagi sampai ke bawah, di bawah titik 0. Dan orang tidak bisa membantah itu karena kenyataannya ketika secara empirik ini dibuktikan, itu terbukti. Apa nama ibu kota negeri Saudi Arabia? Ya kan? Semua orang bisa menjawab. Seperti pertanyaan tentang apa ibu kota Indonesia? Tentu Jakarta. Orang tidak berbeda paham dalam hal ini. Siapa yang menjadi presiden pertama Republik Indonesia? Orang semua menjawab. Insinyur Soekarno. Tidak ada perbedaan pandang dan pendapat dalam hal ini. Tapi ketika dipertanyakan apakah teori atom ada gunanya dalam menjelaskan proses fotosintesis, proses pengolahan tenaga surya. Nah, itu harus ada rangkaian.
Ketika orang mengatakan benar, apakah kebenaran itu mutlak atau bisa dikaji kembali? Bisa. Beda dengan siapa presiden pertama RI. Tidak perlu dikaji lagi. Kemudian apakah agama itu? Tentu orang banyak pendapat. Aturan yang diturunkan oleh Tuhan, aturan tentang kehidupan, aturan tentang mencakup kehidupan dunia dan akhirat, banyak ragam untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian tanggung jawab moral sejalan dengan determinisme yang dipegang sebagian besar peneliti ilmu alam. Ada tanggung jawab moral yang dipegang menjadi sumber supreme oleh peneliti-peneliti secara moral. Nah, itu juga bisa dikembangkan. Maka terlihat jawaban-jawaban yang mudah dijawab dengan satu jawaban yang tidak menimbulkan kontroversi itu 1 sampai 3. 3 pertanyaan pertama bukan permasalahan filosofis karena jawabannya baku. Oh, tapi ini tentang ilmu. Air beku bisa masuk ke dalam wilayah ilmu fisika dan lain sebagainya. Kemudian seperti siapa menjadi presiden pertama RI juga bisa jadi ini adalah kita katakan pelajaran sejarah ya, Indonesia. Jadi itu hanya memiliki satu aspek. Kita lanjut. Dari rangkaian pertanyaan tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada ciri khas dari pertanyaan filosofis. Apa itu? Pertama, tidak termasuk dalam wilayah keahlian ilmu-ilmu khusus. Silakan dibaca di sini. Intinya begitu. Karena bisa dibaca oleh saudara sekalian di sana. Artinya begini. Seperti pertanyaan tadi yang saya katakan, siapa presiden pertama Republik Indonesia? Masuk dalam wilayah sejarah. Bisa masuk di dalam wilayah ilmu pengetahuan sosial. Kan itu. Seperti S tadi. Bisa masuk ke dalam wilayah ilmu pengetahuan alam. Nah, filsafat sifatnya tidak spesifik tapi universal. Sehingga pertanyaan itu tidak masuk ke wilayah keahlian ilmu-ilmu khusus. Kemudian yang kedua gambaran lainnya adalah bahwa kita tidak bisa langsung bayangkan apa jenis pembuktian. Artinya secara sepintas kita tidak bisa menjawab itu. Seperti tadi Soekarno di bawah 0 derajat. Saudi Arabia, kemudian Mekah. Ya kan? Itu orang secara sepintas dari sebuah pertanyaan bisa langsung menjawab. Kemudian yang ketiga jawabannya bersifat kemungkinan. Artinya mengandung relativisme, bukan absolutisme atau baku, pasti, tidak. Jadi di sini inti dari pertanyaan filsafat itu sifatnya adalah very broad generality, sifatnya sifat umum, bukan permasalahan individual. Kita lanjut nanti karena ada azan ya, dan kita stop dulu saudara-saudara sekalian.